PT Indika Energi menyerahkan hibah motor listrik Alfa Servo ramah lingkungan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah. Kolaborasi ini mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi dengan ekosistem yang baik. Pak Haidar dan juga Bapak Arsyad untuk Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir didampingi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara langsung menerima hibah motor listrik Alfa Servo ramah lingkungan dari PT Indika Energi. Haidar Nasir menyampaikan bangganya kepada generasi bangsa yang bisa menciptakan sendiri karya terbaik sehingga memiliki produk lokal yang tidak kalah saingnya dengan produk luar. Haidar Nasir juga berharap dengan karya anak bangsa ini bisa mengembangkan karya atau produk dari industri lainnya didukung dengan ekosistem yang baik. Apa yang dilakukan Pak Arsyad dan teman-teman dengan sepeda motor listrik Alfa ini satu contoh dari kita sebenarnya bisa membangun dengan kekuatan sendiri dan tetap kita berelasi dan bekerja sama dengan luar secara bermartabat dan setara jika kita memulai dengan karya-karya anak bangsa yang kita hasilkan bersama, tapi juga memerlukan penghargaan terhadap karya-karya anak bangsa itu. Jangan menganggap bahwa yang serba luar itu yang terbaik, sementara yang karya anak bangsa kita diragukan. Gitu ya. Nah, ini mentalitas yang harus kita ubah, dan itulah ekosistem dari budaya kita. Direktur Utama PT Indika Energi M. Arsyad Rashid juga menegaskan kendaraan ini sebagai langkah movement lingkungan yang lebih aman dan bersih. Motor listrik Alfa ini suatu pertama adalah karya bangsa. Saya bangga sekali, kenapa? Ini ada versi 2-nya, ini namanya Servo. Yang versi pertama memang waktu itu kita mengambil dari desain luar, kita ambil. Ya, kita belajar dari negara lain lah, misalnya kayak Tiongkok, kayak Korea, semua juga dulu mengambil dari yang lain, dan kita juga begitu. Nah, tapi yang kedua ini, setelah kita mempelajarinya, kita membangunnya dari awal, semuanya itu untuk Indonesia. Ya, jadi dengan demikian suatu misalnya contoh, motor ini, desainnya, tempat duduknya, semuanya itu untuk figur orang Indonesia. Lalu, apalagi, ini kalau mau nanjak, ini motor listrik ini dipikirkan untuk kalau di Indonesia banyak tanjakan, mau jalannya begini. Nah, itu juga bisa. Lalu sekarang suka pengen cepet-cepet, ada yang powernya juga 3 jalan. Lalu lebih lagi, kalau banjir pun sampai dengan berapa senti itu masih nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kita memikirkan benar-benar feature-features yang memang dibutuhkan untuk sebuah kendaraan atau motor listrik yang ada di Indonesia. Nah, selain of course secara features juga sekarang udah canggih. Kita menganggap ini bukan hanya motor, tapi suatu tools komunikasi, ya kan, yang dimana menggunakan aplikasi itu terlink dengan motornya. Di situ untuk bisa menyalakan, bisa monitoring di mana, ada GPS-nya, bisa tahu. Jadi kalau ada yang mau mencuri bisa dimatikan, mati dia, lock, dan tahu lokasinya di mana, dan bisa tahu baterainya di mana, bisa tahu melihat analisa data-data apa yang di situ. Jadi banyak hal dari feature-features yang ada di dalam kendaraan motor listrik ini. Tapi yang paling saya bangga adalah ini tangan, otak, pemikiran daripada anak bangsa. Mas, satu lagi harapannya kan juga terkait ramah lingkungan tadi, ekosistem. Betul. Nah, sedangkan kendaraan listrik ini adalah sebagai simbol daripada apa? Ya, namanya sustainable development. Kita sih ingin suatu proses keberlanjutan dari sustainability ini. Nah, intinya adalah bagaimana menjadi bagian daripada movement untuk lingkungan. Kita ingin lingkungan yang lebih sehat, yang lebih bersih. Dan dengan motor listrik ini kita akan mengurangi bagian daripada mengurangi emisi karbon yang kita kurangi. Nah, ini jadi kalau bisa kita lakukan itu, udara tambah baik. Apalagi sekarang misalnya polusi di Jakarta tinggi sekali. Nah, ini kan simbol-simbol itu. Nah, jadi kita mengatakan adalah simbol daripada green economy, ya kan, ekonomi hijau. Dan juga ini juga bisa membangun, selain itu adalah bahwa nantinya pun ini menjadi suatu penciptaan bahwa bagian dari pembangunan Indonesia menuju suatu Indonesia yang lebih bersih. Jadi ini sangat simbolis sekali, tapi juga saya sangat
yang bahwa bisa bersilaturahmi secara positif bersama-sama membangun antara Muhammadiyah dengan kita. Karena yang kita butuhkan ini kan gotong royong. Yuk kita sama-sama ya. Dan demikian juga nanti saya mengharapkan juga dari pendidikan Muhammadiyah, dari universitas, dari SMK-nya. Nah ini juga teman-teman SMK yang sekarang lagi buat-buat dan segala macam, mungkin kita bisa lihat kalau desainnya bagus dan segala macam bisa aja kan. Belum lagi bisa bekerja di tempat ini gitu kan. Dan lalu kita bukan hanya buat pasar Indonesia, kita ingin keluar. Kita ingin bahwa ini bangsa Indonesia juga bisa. Gitu. Managing Director PT Elektra Motor Group Rainier Haryanto menambahkan motor karya anak bangsa ini memiliki berbagai kelebihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, antara lain berbagai kecepatan dengan sistem eco, urban dan booster untuk penggunaan penyalipan. Selain itu juga bisa menggunakan aplikasi di gadget jika kehilangan kunci dan bisa diperbaiki jika ada masalah melalui chatbot dan mekaniknya langsung. Jadi beberapa mungkin fiturnya yang dimiliki oleh motor ini, tadi mungkin awal-awal disebutkan oleh Pak Ketum, motor ini kan memang karya anak bangsa. Nah, karya anak bangsa seperti apa? Memang motor ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Secara performance, masyarakat Indonesia memang butuh kendaraan yang bisa bukan bilang bebas banjir, tapi bisa melalui banjir. Motor ini bisa melalui banjir dengan ketinggian 50 cm atau 500 mili. Kedua, secara kecepatan, motor ini bisa mencapai kecepatan 103 km per jam. Kemudian memiliki berbagai macam fungsi kecepatan baik dari eco, kemudian urban, lalu juga ada satu fungsi lain, tapi ada satu yang menarik adalah dia memiliki fungsi booster yang kadang-kadang memang diperlukan untuk melakukan penyalipan kendaraan dan lain-lain. Motor ini juga dihubungkan dengan aplikasi, ada beberapa fungsi aplikasi, tetapi yang bisa kami sebutkan, satu sebagai contoh, jika terlupa membawa kunci, bisa menyalakan mematikan motor dengan menggunakan aplikasi. Kemudian kedua, misalkan terjadi pencurian atas motor, terdapat fungsi di mana kita bilang anti-theft. Anti-theft itu begitu dinyalakan, motor ini selama pada motor ini berhenti, motor itu tidak akan bisa dinyalakan kembali. Ini berbagai fungsi yang memang kita sediakan di dalam kendaraan kita. Di luar juga memang secara sistem kita juga memiliki fungsi di mana kalau terjadi masalah, konsumen itu atau para pengguna itu bisa langsung menghubungi kami melalui customer service kami dengan sistem WhatsApp bot. Dan itu responnya akan dilakukan langsung, dan jika terdapat masalah, mekanik kami juga siap untuk mendatangi dan membantu menyelesaikan masalah. Dalam penyerahan secara simbolis ini, juga dilakukan test drive oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir dan juga para karyawan di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Rizky Nurul Ilmi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta.